yang sudah disiapkan. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan dong yang paling meriah dong untuk orang-orang hebat yang terlibat di balik pembuatan film Tukar Takdir yang luar biasa ini. Iya, Mas Farah paling depan seperti biasa. Kayak di pesawat kan tadi paling depan, di sini juga paling depan. Mas ini. Iya, ada minum Mas semua Pak. Siap. Bayar. Oke. Pak Wijaya. Baik, kita akan langsung ngobrol dengan jajaran guest dan juga jajaran filmmaker. Yang pertama ke Pak Chan Parwas Servia. Pak Parwas nih menarik setelah sebelumnya Pak Parwas gitu. Semakin apa istilahnya semakin membuat film dengan ambisi-ambisi mereka gitu, kira-kira sih seperti itu. Nah kalau dibilang tantangan untuk production value, ya saya rasa ini sudah yang sangat efisien yang kita buat gitu untuk memaksimalkan storytelling dalam filmnya gitu. Ya pasti ada banyak apa namanya tantangan-tantangan gitu. Tapi ya gimana ya intinya kami udah yang melakukan yang terbaik lah kira. Ya semoga ini bisa dapat diapresiasi. Ya sih itu dia luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Rahmat, terima kasih. Kita ke penulis novel dari Tukar Takdir Mas Fabio. Tepuk tangan dong untuk Mas Fabio. Mas, dibicarakan dari 6-7 tahun lalu bersama dengan Pak Parwas, akhirnya hari ini tiba dan bahkan teman-teman yang ada di sini tadi full house menonton Tukar Takdir ini. Gimana rasanya? Apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman media yang ada di sini? Mas Fabio silakan. Waduh, ini sensasi yang tidak bisa saya deskripsikan. Padahal saya penulis tapi kehilangan kata-kata loh. tapi ini campur aduk banget karena pas pertama kali melihat hasilnya, saya lega banget karena ternyata Pak Parwas, Molly Surya, semua tim yang terlibat itu satu jiwa gitu dengan cerita yang saya tulis. Dan ini kan bukan sekadar atau hanya tentang petaka pesawat, tapi itu menurut saya film ini penting karena di tengah ketika orang-orang berduka malah saling menyakiti, tapi di film ini orang-orang berdukanya saling menyembuhkan, dan itu penting sekali. Dan saya merasa sangat bersyukur di film itu mendapatkan esensi tersebut. Jadi campur aduk, tapi yang paling besar adalah perasaan lega. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih tepuk tangan buat Mas Fabio, terima kasih. Kita ke sutradara kita, Mbak Molly Surya. Mbak Molly, menarik rasa yang didapatkan oleh penonton. Tadi beberapa ngobrol setelah penayangan selesai. Tadi ada teman-teman dari habis nonton film tadi di mana cowok, aduh bagus banget, gue nangis gitu. Itu berasa di dia. Jadi rasanya campur aduk yang diberikan kepada penonton. Mbak Molly sendiri pada saat keset dari awal sebagai penggemar Air Crash Investigation. Apa sih sebenarnya pengen disampaikan dan dibawa ke tengah-tengah penonton di Indonesia untuk melalui film ini, Mbak Molly? Silakan. Boleh tuh, jarang-jarang tuh nangis nonton film yang Molly Surya. Jarang tuh saya dengar, saya nangis banget nonton film baru. Itu jarang banget saya dengar. Terima kasih. Saya terima kasih teman-teman media udah menonton. Gimana ya, rasa yang pengen saya share sih sebenarnya ada kedukaan kehilangan orang yang terdekat itu sesuatu yang cukup dekat ya sama saya dalam beberapa tahun terakhir ini, karena kehilangan orang tua gitu, kedua orang tua saya, dan menurut saya dan di film ini sih saya cukup istilahnya ketika kita berhadapan dengan duka, ada bagaimana setiap orang tuh punya cara yang spesifik gitu, cara yang berbeda-beda atau spesifik, cara yang berbeda-beda dalam menghadapinya, dalam mengeluarkannya gitu. Ada yang bisa jadi marah, ada yang bisa jadi ada yang menghadapinya dengan tenang, ada yang menyimpan di hati gitu. Dan kemacam-macaman ini yang menurut saya adalah nyawa dari film ini gitu istilahnya. Meskipun memang untuk sampai ke situ agak teknisnya agak sulit ya gitu. Karena mesti jatuhin pesawat dulu. Cukup menantang, cukup adrenalin gitu. Kalau tadi bilang nontonnya adrenalin, bikinnya juga adrenalin. Ya semoga teman-teman berkenan. Terima kasih banyak.